dasar kepada setiap anak dan terjadinya perlindungan dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan tumbuh kembang anak, misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan, termasuk hak atas nama dan kewarganegaraan. Hak atas identitas merupakan hak dasar yang melekat pada setiap anak yang wajib diberikan negara. Identitas anak diberikan segera setelah anak itu lahir secara gratis. Negara wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya. Sementara kewarganegaraan merupakan alat bukti hukum bahwa seseorang adalah warga negara yang terkait dengan status, perlindungan, dan hak serta kewajiban anak yang bersangkutan. Menurut KBBI, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan, keterangan, pengakuan, keputusan tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi, contohnya kelahiran, perkawinan. Jadi pengertian tersebut mengandung makna pengakuan yang artinya ada ikatan hak dan kewajiban. Jadi seseorang yang memiliki akta kelahiran berarti ada pengakuan negara bahwa seseorang sah menjadi warga negara tertentu, sehingga apa yang menjadi haknya negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pengertian akta menurut pasal 165 tahun 1941 nomor 484 adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau diharapkan pegawai yang berwenang untuk pembuatannya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu. Sedangkan akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang. Maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti ini dapat dipedomani untuk pembuktian tentang kedudukan hukum seseorang itu. Berikut beberapa manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran. Yang pertama, sebagai bukti bahwa negara mengakui identitas seseorang yang menjadi warganya. Yang kedua, sebagai alat dan data dasar yang bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan perlindungan anak. Yang ketiga, sebagai bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Yang keempat, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya. Yang kelima, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur tidak. Baiklah, saya Ulfa Aulia dengan NIM 22022121. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu anak dari perkawinan campuran. Dasar yuridis perkawinan campuran di Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan, yaitu perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Definisi perkawinan campuran dalam pasal 1 RGH menurut Sudargo Gautama memiliki ruang lingkup, yaitu yang pertama, perkawinan campuran antar tempat atau interlokal. Perkawinan campuran interlokal ini merupakan perkawinan antara orang-orang Indonesia sendiri yang berasal dari suku atau daerah yang berlainan dan hidup dalam berbagai lingkungan hukum. Selanjutnya ada perkawinan campuran antar agama atau interreligius. Perkawinan campuran antar religius ini merupakan perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia yang memiliki agama yang berbeda. Dan yang terakhir itu perkawinan campuran antar golongan atau intergential,
yaitu perkawinan antara orang-orang yang ada di Indonesia yang berasal dari golongan penduduk yang berbeda. Go Gyeoksiong membagi perkawinan campuran menurut historis dan sistematisnya sebagai berikut. Yang pertama itu perkawinan campuran internasional, yang kedua perkawinan campuran antar regio, dan yang terakhir perkawinan campuran antar tempat. Undang-undang perkawinan menganut beberapa asas dalam pelaksanaan perkawinan. Asas-asas ini juga berlaku bagi perkawinan campuran karena adanya perbedaan kewarganegaraan. Adapun asas-asas yang tertuang dalam undang-undang perkawinan sebagai berikut. Yang pertama itu asas perkawinan terdaftar. Yang kedua, asas membentuk keluarga bahagia dan kekal. Selanjutnya, asas kebebasan berkehendak. Selanjutnya itu asas percatatan perkawinan, asas monogami terbuka, asas kematangan jiwa, dan asas mempersulit perceraian, serta asas keseimbangan. Sebagaimana yang telah diutarakan, maka telah dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang baru yang berkaitan dengan perkawinan campuran tentang kewarganegaraan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang UU-KW. Selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006, dan selanjutnya itu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M01 halaman 0301 Tahun 2006. Dan yang terakhir itu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M02 halaman 05 dan 06 Tahun 2006. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi yang C, yaitu kuasa asuh. Pemirsa 2020 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kuasa asuh sebagaimana dinyatakan dalam pasal 30 ayat 1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 melalaikan kewajibannya terhadap dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Dan 2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hak perwakilan anak akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak melepaskan kewajiban dan tanggung jawab suami dan istri untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Apabila dalam pelaksanaan terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka pengadilan dapat mengambil keputusan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana dinyatakan pasal 41. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah A. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. B. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. C. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
rangka untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi kelangsungan hidup anak sebagai manusia. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu tentang perwalian, di mana wali artinya seseorang yang menggantikan orang tua si anak yang secara hukum wajib mengasuh anak itu sampai dewasa. Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti bagi seorang anak yang belum cakap secara hukum. Menurut Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan tentang siapa saja yang perlu ditaruh di bawah perwalian, meliputi anak di bawah umur. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kurung Burgerlich Red Book, yang pertama yaitu wali oleh suami atau istri yang belum meninggal. Artinya jika salah satu pasangan masih memiliki anak dan salah satu pasangan meninggal, pasangan yang masih hidup menjadi wali dari anak-anak tersebut. Yang kedua, ada wali yang ditunjuk oleh surat wasiat. Dalam kasus seperti ini, kedua orang tua telah sepakat untuk memindahkan hak asuh atas anaknya kepada orang lain yang merupakan bagian dari keluarga maupun lain yang bukan dari bagian keluarga yang bersedia untuk menjadi wali dari anak mereka. Wasit yang diberikan dapat terlaksana apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia. Selagi kedua orang tua masih ada, maka wasiat tersebut belum dapat terlaksana karena wasiat sendiri merupakan pesan terakhir sebelum orang tersebut wafat. Dan yang ketiga, ada wali yang diangkat oleh hakim, di mana merupakan tindakan hakim dalam menentukan perwalian yang banyak pertimbangan dan bukti-bukti hukum. Wali yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan perwalian orang tua. Yang kedua, memenuhi tugas dan tanggung jawab orang tua, pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan, mendorong anak-anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, serta menjamin kesejahteraan. Mencegah pernikahan dini, mendidik karakter, dan menanamkan nilai-nilai etika pada anak dengan benar. Membimbing anak dan memahami dan mengamalkan kehidupan beragama dengan benar. Dan selanjutnya yaitu mengelola harta milik anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Dan terakhir, mewakili anak di pengadilan dan di luar pengadilan. Dan itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan pasal 50. Yang pertama, anak yang belum berusia 18 tahun adalah anak yang belum menikah, dan anak yang tidak berada di bawah asuh orang tua berada di bawah perlindungan wali. Wali adalah orang yang bersangkutan dan harta bendanya. Pengasuhan anak terutama melayani kesejahteraan anak, baik perkembangan fisik, mental, intelektual maupun keagamaan. Oleh karena itu, para ibu lebih bermartabat dan memiliki banyak hal untuk mengasuh anak-anak di bawah usia 12 tahun. Perawatan anak di bawah usia 12 tahun dapat didelegasikan kepada ayah jika ibunya dianggap tidak kompeten, lalai, atau terhambat anak. Menurut Jamaluddin tahun 2016. Adapun jenis-jenis perwalian di bawah umur yang termasuk dalam hukum Islam, yang pertama ada perwalian hidup. Dalam perwalian ini, wali bertanggung jawab untuk menjaga semua kepentingan pribadi anak, mulai dari pengasuhan sampai pengadaan pendidikan dan skill hingga semua keperluan. Yang kedua ada perwalian harta, di mana anak mewajibkan wali mengurus harta benda anak sejak dimulai hingga mencapai umur yang sah atau 21 tahun memasuki usia perkawinan Islam. Ketika seorang anak mencapai usia ini, wali diwajibkan mengembalikan yang anak tersebut miliki karena anak sudah tak telah dewasa. Yang terakhir ada perwalian jiwa dan harta. Biasanya untuk anak yatim atau mereka yang tidak mampu memahami perilaku dan hukum, orang yang kehilangan akal, orang tua tak bertanggung jawab,